Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'da. Teman-teman semua, dalam video kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari beberapa orang dari kalangan Salafi Wahabi yang pernah bertanya kepada kami, dan pertanyaannya itu sama saja, yaitu mereka bertanya apa yang dimaksud dengan Wahabi. Karena selama saya membuat konten-konten video di YouTube saya selalu membahas tentang Wahabi. Kebanyakan membahas tentang Wahabi. Dan saya sematkan penyamaan nama Wahabi ini kepada kelompok yang bernama Salafi. Maka orang-orang Salafi pun bertanya kepada saya, bertanya kepada kami lewat kolom komentar apa yang dimaksud dengan Wahabi. Siapa sebenarnya yang Anda maksud dengan Wahabi itu? Nah, teman-teman semua, mungkin pertanyaan ini muncul dari kalangan Salafi Wahabi karena mereka mungkin malu, ya, karena mereka mungkin malu ketika disebut sebagai Wahabi, atau mungkin mereka tidak terima disebut sebagai Wahabi karena sebagian ustadz-ustadz mereka, yaitu ustadz-ustadz Salafi Wahabi, itu pernah menyampaikan dalam beberapa kajiannya bahwasanya penamaan Wahabi itu hanya fitnah saja, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Jadi dia menganggap bahwasanya penamaan nama Wahabi itu hanya fitnah dan tidak benar adanya. Kalau masalah Salafi Wahabi ini istilah, ya Allah, ini fitnah teman-teman sekalian. Ini fitnah. Dari mana istilah Wahabi ini? Dari mana istilah Salafi ini? Ini fitnah. Sebagian teman-teman kita yang berpegang pada sunnah Nabi SAW sering mengatakan kita kembali kepada pemahaman salaf. Pemahaman salaf maksudnya sahabat. Salaf itu orang terdahulu. Dikatakan pesantren salafiyah, pesantren yang dulu, tradisional gitu kan. Jadi itu pemahaman kembali kepada salaful ummah. Hanya itu. Begitu dikatakan kembali kepada salaf sahabat, oh ini kelompok salafi namanya. Nisbatkan. Dari mana ini penisbatan ini gitu kan? Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada juga dari kalangan ustadz Salafi Wahabi yang pernah mengatakan bahwasanya Wahabi itu adalah nama gerakan yang dipimpin oleh Abdul Wahab bin Rustum. Makanya namanya Wahabi karena dinisbatkan kepada Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga kalau Wahabi dinisbatkan kepada gerakan Salafi, maka itu tidak cocok karena pendirinya namanya Muhammad bin Abdul Wahab. Seharusnya kalau mau dinisbatkan kepada pendirinya, maka namanya gerakan Muhammadi, bukan Wahabi. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini, itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij. Akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan. Orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya, dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Nah, ini teman-teman semua, sebenarnya isu-isu yang mengatakan nama Wahabi fitnah, yang mengatakan Wahabi itu adalah gerakan dari zaman dulu yang dipimpin oleh Abdul Wahab bin Rustum, sebenarnya ini adalah narasi-narasi yang disampaikan oleh ustadz-ustadz Salafi Wahabi karena mereka malu dipanggil Wahabi. Nah, yang pertama yang kami ingin sampaikan bahwasanya nama Wahabi itu bukan fitnah. Nama Wahabi itu bukan fitnah. Karena dalam kitab ulama Salafi Wahabi sendiri, yaitu dalam kitabnya Syekh bin Bas yang bernama Majmu'ul Fatawa wa Maqalat Al-Mutanawwi'at. Di situ diterangkan Wahabi itu siapa dan apa yang ditulis di sana. Ternyata betul, Wahabi itu adalah memang sebuah gerakan yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi itu sendiri. Jadi nama Wahabi itu bukan fitnah, tapi memang Wahabi itu adalah nama bagi orang-orang yang mengikuti manhajnya Muhammad bin Abdul Wahab. Dan ini ditulis dalam kitabnya Syekh bin Bas itu sendiri.
Yang mana Syekh bin Baz ini adalah salah seorang pentolan ulama Wahabi juga. Nah, seorang ulama petinggi Wahabi namanya bin Baz, Syekh bin Baz, yang lahir tahun 1330 Hijriah. Itu menulis kitab namanya Majmu'ul Fatawa wa Maqalat Al-Mutanawwi'at. Dalam kitab tersebut halaman 203 kalau tidak salah, dia menyatakan di situ bahwasanya Al-Wahabi mansubatun ila Syekh Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab al-mutawaffa 600 wa alaf, wa huwa alladhi qama bid-da'wah ila Allah subhanahu fi Najd wa awdaha lin-nas haqiqat at-tauhid wa syirik. Jadi dia menjelaskan tentang siapa itu Wahabi dalam kitabnya, dan ternyata apa yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz dalam kitab Majmu'ul Fatawa itu sangat bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh Ustadz Salafi Wahabi tadi. Syekh bin Baz mengatakan dalam kitabnya bahwasanya Wahabi itu adalah dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Ini yang mengatakan adalah ulama Wahabi sendiri, ulama petinggi Wahabi sendiri, yaitu Syekh bin Baz. Dia menyatakan bahwasanya Wahabi itu adalah gerakan yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab. Dalam artian semua orang-orang yang bergerak dengan pemikirannya Muhammad bin Abdul Wahhab itu layak dinyatakan sebagai Wahabi atau orang Wahabi. Kemudian ada juga dari Ustadz Salafi Wahabi di Indonesia ini yang mengakui bahwasanya memang Wahabi ini adalah nama gerakan yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, seperti Ustadz Firanda Andirja. Dalam salah satu videonya, Ustadz Firanda Andirja mengakui bahwasanya Wahabi ini adalah dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan Abdul Wahhab bin Rustum. Kita sekarang sedang berada di sebuah masjid yang nama masjid tersebut adalah Masjid Jami' Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang artinya adalah Masjid Jami' Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Suatu nama yang tidak asing bagi kita akan kaum muslimin di tanah air, yaitu adalah Wahabi. Ya, dan beliau sebagaimana disebutkan dalam sejarah adalah salah satu dari pendiri kerajaan Arab Saudi. Nah, kenapa dinamakan Wahabi sedangkan pendirinya namanya Muhammad bukan Abdul Wahhab? Nah, teman-teman semua, sebenarnya nisbat itu boleh kepada bapaknya, boleh kepada kakeknya, boleh kepada nama daerahnya. Nah, ini Wahabi ini nisbatnya kepada bapak dari Muhammad itu sendiri. Nama pendiri Wahabi adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Wahabi itu dinisbatkan kepada nama bapaknya, yang bapaknya sebenarnya adalah seorang ulama Sunni bermadhab Hambali, yaitu Abdul Wahhab. Maka nama Wahabi sebenarnya itu dinisbatkan kepada bapak dari pendiri Wahabi itu sendiri, yaitu Abdul Wahhab. Karena Al-Imam Asy-Syafi'i saja, nama Syafi'i itu dinisbatkan kepada kakek beliau yang keempat, bukan kepada bapaknya, malah justru kepada kakek beliau yang keempat yang sudah terlampau jauh dengan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ini menunjukkan bahwasanya nisbat kepada bapak, nisbat kepada kakek itu tidak masalah, tidak menjadi masalah. Jadi nama Wahabi itu sudah betul dan tidak usah dipermasalahkan. Kalau ada orang yang mempermasalahkan masalah nisbat seperti ini, berarti orang itu belum paham masalah nisbat. Nah, pesan saya bagi orang-orang Salafi Wahabi, janganlah malu Anda ketika dipanggil Salafi Wahabi, ketika Anda dipanggil Wahabi. Karena ulama-ulama Anda sendiri bangga dengan nama Wahabi. Seperti Syekh bin Baz itu belum bangga dengan nama Wahabi. Kenapa Anda yang bayi-bayinya, orang-orang awamnya itu merasa malu, sedangkan ulama Anda sendiri bangga dengan nama Wahabi itu sendiri?